Dalam kesempatan video saya kali ini teman-teman, saya ingin menjelaskan nutrisi apa yang saya pergunakan untuk perawatan tanaman cabai, kemudian fungisida dan insektisida apa yang saya pergunakan, langkah-langkah untuk melakukan perawatan dan juga untuk meminimalisir datangnya hama kutu-kutuan dan juga penyakit jamur. Itu pun juga harus dilakukan. Yang pertama adalah selalu menjaga kelembapan tanah jika teman-teman semua menggunakan plastik mulsa. Kemudian bersihkan rumput di jarak antar bedengan, yaitu di paritnya. Kemudian daun-daun yang sudah tua di bawah pohon cabai itu dilakukan pembersihan, tujuannya untuk meminimalisir sarang hama kutu-kutuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat tutorial bagaimana cara kami untuk memberikan nutrisi suplemen tanaman dan juga pupuk daun yang selalu saya pergunakan untuk melakukan perawatan tanaman cabai ini, kemudian fungisida dan juga insektisidanya insya Allah nanti akan saya jelaskan semua. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada subscriber saya yang selama ini selalu setia mensupport kami dan selalu mendukung kami, selalu memberikan komentar-komentar yang positif dan juga ada komentar-komentar yang sifat negatif, tapi itu semua saya jadikan motivasi buat diri kami agar kedepannya saya pribadi bisa memberikan tutorial-tutorial yang insya Allah minimal bisa memberikan manfaat buat sahabat-sahabat tani semua, khususnya pecinta tanaman cabai. Dalam kesempatan kali ini teman-teman, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang nutrisi untuk perawatan tanaman cabai ini. Makanya teman-teman tonton videonya. Untuk perawatan tanaman cabai saya ini teman-teman, saya hanya menggunakan dua fungisida, fungisida kontak dan fungisida sistemik, kemudian dua insektisida yang berbahan aktif, sipermetrin dan abamectin. Kemudian untuk nutrisi ataupun suplemen tanaman saya memberikan Kalinet, kemudian Morden Full dan juga Vitaron SL. Dan tata cara kami untuk melakukan penyepraian tanaman cabai ini, saya tidak pernah mix fungisida dengan insektisida. Yang saya lakukan adalah mix fungisida dengan Vitaron SL, kemudian insektisida dengan Kalinet, kemudian fungisida sistemik lagi dengan Morden Full. Untuk semua bahan itu biasanya saya menggunakan fungisida dulu. Yang pertama adalah fungisida kontak, kemudian saya mix dengan Vitaron SL. Dosis 2 sendok makan, Vitaron SL-nya 4 sendok makan untuk 16 liter air. Kemudian rollingannya 7 hari sekali teman-teman di saat musim penghujan. 7 hari kemudian saya melakukan penyepraian menggunakan insektisida. Saya biasanya menggunakan insektisida yang berbahan aktif abamectin. Kemudian saya mix dengan Kalinet teman-teman. Untuk insektisidanya saya menggunakan 2 sendok makan. Kemudian untuk Kalinetnya saya menggunakan 1 tutup kemasan produk tersebut. 7 hari kemudian
Saya spray lagi menggunakan fungisida sistemik. Biasanya saya menggunakan merek dagang Nativo, teman-teman, di saat tanaman cabai saya sudah memasuki fase generatif. Kemudian saya mix dengan more than full dengan dosis 1 sendok makan untuk fungisida sistemik. Kemudian more than full-nya saya menggunakan 1 tutup kemasan produk tersebut. Kemudian rollingan yang terakhir, teman-teman, saya menggunakan insektisida Resotin yang berbahan aktif sipermetrin. Kemudian saya tambahkan ke Kalinet aja lagi, teman-teman. Tapi untuk kali ini saya tambah menjadi 2 tutup kemasan produk tersebut untuk 16 liter air. Kemudian insektisidanya saya menggunakan 2 sendok makan untuk 16 liter air. Kemudian di rolling terus menerus, teman-teman, 7 hari sekali insek, fungi, kemudian insek lagi, fungi lagi, dan seterusnya seperti itu. Kemudian juga ada pertanyaan dari subscriber kami, apakah bahan aktif itu bisa cocok di daerah kami, Pak? Sebenarnya begini, teman-teman, kita melakukan budidaya tanaman cabai yang perlu dipahami adalah lingkungan dulu, kemudian cuaca. Jika seandainya bahan aktif itu tidak cocok di tempat ataupun daerah teman-teman, bisa diganti dengan bahan aktif yang lain. Sebenarnya bahan aktif itu kegunaan dan fungsinya juga hampir sama, teman-teman. Misalnya seperti ini, bahan aktif Mancozeb itu pun juga ada di merek dagang fungisida, merek dagang apapun juga ada. Jadi intinya, pergunakanlah bahan aktif yang cocok, tidak harus seperti apa yang saya pergunakan. Kemudian yang kedua adalah lihat lingkungan di sekitar teman-teman. Apakah tanaman cabai di sekitar daerah teman-teman semua itu sudah banyak yang terserang penyakit, kemudian mereka semua menggunakan bahan aktif apa, kemudian fungisida apa yang dipergunakan. Usahakan menggunakan fungisida ataupun insektisida yang berbeda. Tujuannya apa? Agar hama itu tidak kebal. Di sini saya tidak mau membahas masalah bahasa resisten, teman-teman, karena lebih mudahnya adalah agar tanaman itu tidak kebal dengan bahan aktif tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah usahakan lakukan pembersihan daun-daun yang ada di bawah tanaman yang sudah tua. Tujuannya apa? Untuk mengantisipasi datangnya hama kutu-kutuan. Kemudian untuk meminimalisir hama kutu-kutuan bersarang di daun cabai yang sudah tidak ataupun sudah tua tersebut. Kemudian bersihkan rumput di jarak antar pedengan. Kemudian di saat cuaca sedang diguyur hujan setiap hari, tambahkan kapur dolomit dengan dosis 1 sendok makan untuk setiap tanaman. Jaga kelembapan tanah, karena yang sering saya bilang di video kami sebelumnya, keberhasilan tanaman cabai itu tergantung bagaimana tata cara kita memproses lahan sebaik mungkin. Kemudian apakah bedengan ataupun gulutan itu sudah terpenuhi nutrisi dan unsur hara tersebut. Insya Allah jika segala sesuatu tanaman cabai dirawat dengan baik, kemudian tanaman selalu dikontrol apakah tanaman tersebut sudah mulai terserang hama ataupun sudah mulai terserang jamur, itu yang perlu dilakukan. Di samping kita sebagai petani melakukan penyempraian, melakukan pemupukan, itu pun juga tidak berarti apa-apa tanpa adanya perlakuan khusus untuk perawatan tanaman cabai tersebut. Itu teman-teman tata cara kami untuk melakukan perawatan tanaman cabai saya. Yang terpenting adalah kita di YouTube adalah di samping membagikan pengalaman pribadi, alangkah baiknya jika kita semua saling menghargai, saling menghormati apapun jenis konten-konten yang kita bagikan, karena niat kami semua, tujuan sahabat-sahabat kami semua adalah ingin membagikan pengalamannya, entah itu secara individual ataupun secara umum, teman-teman. Jadi itu yang saya berikan. Jika memberikan komentar, alangkah sebaiknya komentar itu yang bersifat membangun, bukan menjustifikasi. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua senantiasa Allah balas dengan rezeki yang berkah, kemudian diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, selalu diberikan keberkahan dalam segala hal aktivitas, kemudian senantiasa selalu dalam naungan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda.
Salam sukses buat para petani cabai di seluruh Indonesia.